Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna 'ilma wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Akhlaqu Hamalatil Quran milik Al-Imam Abu Bakar Al-Husain Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Yaitu kitab yang membahas terkait akhlak ya para penghafal Al-Quran. Nah, kita sudah masuk kepada pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab ini, Alaman Yasrahullah. Kita lanjutkan kembali. Pada poin yang ke-16 di PDF ini, pada halaman yang ke-46, poin yang ke-16, Qala Muhammad bin al-Husain, yakni Abu Bakar Al-Ajuri, musannif hadal kitab, yakni penulis dari kitab ini, beliau meriwayatkan dari waruya an Ummid Darda, dari Ummud Darda radhiyallahu taala anha, annaha qalat, bahwasanya Ummud Darda beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummud Darda bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini pelajaran bahwasanya seseorang itu diwajibkan ke atas dia untuk bertanya kepada ahlul ilm. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu dari kalangan orang-orang yang udul, orang-orang yang amanah, orang-orang yang sidik, orang-orang yang siqah, ya, orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Apabila kalian tidak mengetahui perkara agama, tanya kepada mereka. Ya. Ya, tanyalah kepada mereka apabila kalian tidak mengetahuinya. Ini pelajaran dari Ummud Darda. Ya, radhiyallahu anha, beliau bertanya terkait permasalahan agama kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, amman, terkait siapa saja dakhalal jannah, yang dia itu masuk ke dalam surga, mimman qara'al Qur'an, dari para penghafal Al-Qur'anul Karim. Dari penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Barakallahu fikum. Dia menanyakan mafadluhu ala man lam yaqra'hu. Ya. Kalau orang yang memiliki kedudukan menghafal Al-Qur'an masuk surga, maka bagaimana dengan orang-orang yang masuk surga tapi dia tidak menghafal Al-Qur'an? Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dijawab, inna adadat darajil jannah bi'adadi ayyil Qur'an faman dakhala al-jannah mimman qara'al Qur'an falaysa fawqahu ahadun. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kedudukan surga itu sebagaimana kedudukan daripada Al-Qur'an, jumlah daripada Al-Qur'an, yaitu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Begitupun dengan para penghafal Al-Qur'an, ya, bertingkat-tingkat. Maka faman dakhalal jannah mimman qara'al Qur'an, maka siapa saja yang seorang itu dia masuk ke dalam surga dengan sebab dia menghafal Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan penghafal Al-Qur'an, ya. Barakallahu fikum. Al-Qur'an memiliki banyak kedudukan, ya.
Apalagi orang-orang yang menghafalnya dan bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadabburinya, mentafakurinya, dan ini dijelaskan para ulama salaf. Ya, para ulama salaf. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya menghafal Al-Qur'an itu sedikit, ya, tapi dia mentadaburinya, mentafakurinya, mengamalkannya jauh lebih baik daripada orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ini keadilannya daripada agama Islam. Memberikan pengajaran bahwasanya tidak serta-merta, ya, dalam amalan soleh yang itu dia banyak, ya, tapi tidak bermanfaat ternyata di dalamnya. Tapi boleh jadi amalan soleh yang sedikit itu jauh lebih bermanfaat bagi para pengamalnya, ya, dibandingkan dengan orang yang banyak mengejar amalan-amalan. Sedangkan membaca Al-Quran ini adalah bentuk ibadah, amalan soleh. Ya. Ya, satu sisi juga menunjukkan bahwasanya bukan berarti ya tidak harus menghafal Al-Quran, justru harus ya menghafal Al-Quranul Karim, tapi lebih baik ya dengan mentadaburinya, kemudian juga mengamalkan Al-Quran, ya, berhukum dengan hukum Al-Quran, ya, bertahkim dengan Al-Quran, seperti itu, ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang masuk ke dalam surga dari siapa saja dia yang penghafal Al-Quran, maka falaisa fauqahu ahadun. Tidak ada lagi derajat keutamaan yang lebih tinggi daripada ini, ya, daripada ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, ya, riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. Ya. Nah. Jadi Ummu Darda nama aslinya adalah ya Hujaimah ad-Dimashqiyah, ya, seorang wanita yang thiqah, ya, dari tabaqat ketiga dari tabi'in, ya. Ini sederajat dengan apa namanya? Hasanul Basri rahimahullahu taala. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada derajat yang paling tinggi daripadanya, maksudnya adalah menunjukkan afdalnya para penghafal Quran, kemudian mereka masuk ke dalam surga sebagai hufat, sebagai hafid, penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini menunjukkan juga jangan sampai seorang yang membaca Al-Qur'an itu menjadi hujjah terhadap dirinya kelak di akhirat, ya. Nasallahu alaihi. Ini keutamaan daripada penghafal Al-Qur'an sebagaimana ditanyakan oleh Ummu Darda radhiyallahu anha, ya, rahimahallahu taala kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kemudian akhbarana Muhammad qala hadatsana Abdul Fadl Ja'far ibn Muhammad, ya, As-Sandali, ya. Ya, Ja'far bin Muhammad As-Sandali, seorang thiqah, ya. Ya.
Qal hadatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani. Qal hadatsana Ali bin Asim an Ibrahim Al-Hajari dhaif. Ya, Ibrahim Al-Hajari dhaif. An Abil Ahwas an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dhaif. Ya, ini hadis bukan asar. Disebutkan di sini ta'allamu hadzal Qur'an watluhu, ya, pelajarilah oleh kalian Al-Qur'anul Karim, kemudian bacakanlah oleh kalian. Ya, fa innakum tuajjiruna 'ala tilawatihi bi kulli harfin, ya, asyra hasanat. Karena sesungguhnya akan diberikan oleh kalian itu pahala dari bacaan kalian ala tilawatihi bi kulli harfin, dari setiap hurufnya, ya, sebanyak 10 kebaikan. Amma inilah aqul, adapun aku, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dhaif, ya, alif lam mim aisrun walakinnal alif aisrun wal lam aisrun wal mim aisrun, ya, akan tapi aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam itu 10 kebaikan, akan tapi per hurufnya, alifnya 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, ya, mimnya 10 kebaikan, ya. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah apa namanya? Ma'dubah, ya, ada yang dibaca ma'dabah, ada yang dibaca ma'dubah. Ini jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jamuannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'dubah. Aywa. Ya, afwan ini karena banyak anak-anak di sini. Ya, Allahul musta'anu alaihi tuklan. Ya, agak sedikit terganggu. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala. Ya, jadi dalam hadis ini sebutkan pelajari oleh kalian Al-Qur'an karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap bacaannya, pada setiap hurufnya yang dibaca. Ya, 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah ma'dubah. Fata'allamu min ma'dubatallah mastata'tum, maka pelajarilah oleh kalian. Artinya terimalah jamuan yang Allah Subhanahu wa taala, pelajari oleh kalian, ya, Al-Qur'an ini mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian, ya. Karena kadar setiap orang itu tidak berbeda-beda, ya. Ada yang dia, ya, mungkin dia kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, ya, dia mempelajari tajwid, ya, tajwidnya sebelum dia menghafal, tahsinnya dia memperbaiki bacaan Al-Qur'an, atau dia kesulitan di dalam menghafalnya itu sendiri. Ada yang orang hafal itu 5 juz, 10 juz, ya, 15 juz, 25 juz, sampai 30 juz dia hafal, ya. Sesuai dengan kadar kesanggupan kalian. Inna hadzal Qur'an huwa hablullah, karena Al-Qur'an ini adalah tali Allah Subhanahu wa taala, ya, huwan nurul mubin, cahaya yang terang, wasyifaa'un nafi, juga syafaat yang bermanfaat nanti di hari kiamat, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah, karena nanti Al-Qur'an itu akan datang sebagai syafaat bagi para pembacanya, ya, di hari kiamat nanti. Atau sebagaimana yang tadi sudah kita baca di pertemuan yang lalu, yang ketika nanti dimintakan oleh para pembaca itu sebagaimana ketika mereka membacakan di dunia. Ya, bacalah dengan tartil sebagaimana kalian membaca di dunia. Ya, ini keutamaan Al-Qur'an, keutamaan daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, wa najatu min manittaba'ahu, dan juga kesuksesan di dunia dan di akhirat, manittaba'ahu, ya, terhadap siapa saja yang benar-benar mengikuti Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, bertahkim dengan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa ismatu man tamassak bihi. Ya, man tamassaka bihi, dan juga penjagaan terhadap orang-orang yang istiqomah kepada Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an seorang itu dia mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Tetapi hadisnya dhaif, ya.
Adapun yang sahih sebagaimana yang dikeluarkan daripada uh, Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan Ibnu Mas'ud, ya, dan dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam sunannya. Redaksinya semakna, hanya berbeda lafaz, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Masya Allah, hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kama fi riwayatil lati ba'dah, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan tadi yang kita baca, yang dhaif tadi, semakna an Muhammad ibn Ka'ab, ya, qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu dia bersabda, hadisnya hasan sahih, ya, hadisnya derajatnya hasan sahih. Nabi sallallahu dia bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi azza wajal falahu bihi hasanatun wal hasanatu, ya, bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harfan walakinna alif al alif harfun wal lam harfun wa mim harfun, ya, sama, ya, siapa saja yang dia itu membaca Al-Qur'an satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, dari kitabullah, maka bagi dia kebaikan, dan kebaikan itu adalah 10 kebaikan yang serupa. Ya, tapi tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Bahkan setiap satu hurufnya, alifnya satu kebaikan, ya, satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Dari setiap huruf itu mendapatkan kebaikan. Ini hadis yang hasan sahih, yang sahih. Ya. Ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan berbagai macam kebaikan, ya, mendapatkan berbagai macam fadilah, ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, akhbarana Muhammad qala akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibnul Hasan, ya, Ibnu Abdul Jabbar As-Sufi qala hadatsana Syuja ibnu Makhlad qala hadatsana Hajjaj ibnu Minhal qala hadatsana Hamad ibnu Salamah an Atha ibnu Sa'ib an Abil Ahwas, ya, wa Abil Bakhtari anna ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ta'allamul Qur'an watsluhu, sama semakna. Pelajari oleh kalian Al-Qur'an dan bacalah, fa innakum tu'ajjiruna bih, karena kalian akan dibalas dengan bacaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna bikulli ismin minhu asyran, karena sesungguhnya dari setiap huruf yang dibaca oleh kalian itu di dalamnya terdapat 10 kebaikan. Amma inilah akul, adapun diriku tidak mengatakan bil alif lam mim, yaitu asyrun, ya, dari alif lam mim itu 10 kebaikan, tidak. Walakin bil alif, ada, akan tetapi adapun dari setiap hurufnya, yaitu alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan juga mim 10 kebaikan. Ini semakna semuanya, ya, semakna. Iya. Kemudian akhbarana Muhammad qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibni Abi Dawud, ya, ibni Abi Dawud qala hadatsana Abu Tahir, ya, Ahmad ibn Amr qala ana bana ibnu Wahab, ya. Ya. Kita ulangi. Akhbarana Muhammad qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Abi Dawud qala hadatsana Abu Tahir Ahmad ibn Amr qala an bana ibn Wahab. Ini semakna, ya. Semakna ini, ya. Para ulama mendefinisikan istilah-istilah anbana, hadatsana, akhbarana, ya. Adapun hadatsana sebagaimana yang didengar langsung oleh para guru mereka ketika meriwayatkan suatu ilmu,
ya. Adapun akhbarona itu tingkatannya makomnya di kalangan para penuntut ilmu, ya. Atau seperti ini, ya, anbana, ya, anbana, ya, anbana. Qala anba'ana Yahya ibn Ayyub an Khalid ibn Yazid an Sa'labah, ya, an Sa'labah bin Abi Al-Kanut an Abdullah bin Amr ibn Al-As, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, qala man jama'al Qur'ana faqad hamala amran aziman. Siapa saja dari orang yang dia itu menghafalkan Al-Qur'an, maka sungguh dia telah membawa pada dirinya sesuatu perkara yang sangat besar, yaitu dia menghafalkan pada dirinya kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Laqad udrijatin nubuwah baina katifaihi. Di riwayat lain baina janbihi. Ghairu annahu la yuha ilaihi falayanbaghi li hamilil Qur'an an yajidda ma'a man yajidda. Ya. Wala yajhal ma'a man yajhal. Li anna al-Qur'ana fi jawfihi. Jadi siapa saja dia menghafalkan Al-Quran, sungguh dia telah membawa perkara yang besar. Dan sungguh dia telah seakan-akan memiliki apa namanya, barakallahu fikum, esensial daripada kenubuahan. Ya, di antara sifat-sifat Nabi. Ya, Nabi SAW menghafal Al-Quran, dan dia telah memiliki itu. Ya, akan tapi bukan berarti maknanya dia adalah seorang Nabi yang membawa risalah, yang membawa syariat. Bukan seperti itu. Ya, artinya dia meneladani, ya, meneladani, ya, di antara sifat-sifat kenubuahan itu adalah dia mendapatkan Al-Qur'an. Maka sehingga dikatakan di sini ghairu annahu la yuha ilaihi, ya. Tapi dia tidak mendapatkan wahyu, ya, karena dia bukan seorang nabi, ya. Seperti itu. Dipahami sampai sini, ya. Maka ya, dari orang yang dia itu telah berusaha mengamalkan sifat-sifat terpuji daripada sebuah kenubuahan, yaitu menghafal Al-Qur'an, maka falayan bagli hamil Qur'an, tidak pantas bagi seorang yang menghafal Al-Qur'an untuk dia bersama dengan sudah sepantasnya bagi falayan bagi lihamil Qur'an, sudah sepantasnya bagi orang yang menghafal Al-Qur'an untuk dia bersama dengan orang-orang yang bersikeras berusaha untuk menjaga Al-Qur'an. Dan tidak boleh bagi dia wala yajhal ma'aman yajhal, tidak boleh bersama dengan orang yang bodoh, orang-orang yang menelantarkan Al-Qur'an, orang-orang yang enggan dari membaca Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, tidak boleh. Ya, kenapa? Li'anna Al-Qur'ana fi jawfi, karena Al-Qur'an itu bersama dirinya, di tenggorokannya, ya, bersama dirinya ada kalamullah, ya. Harus bersama dengan orang yang mulia, dari penghafal Al-Qur'an, pengamal Al-Qur'an, orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, ya, seperti itu. Kemudian asar selanjutnya akhbarana Muhammad qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Daud aidan, ya, riwayat yang tadi salah satu seorang rawinya. Qala hadatsana Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Muslimah ibn Ali Maslamah ibn Ali an Yazid ibn Waqid an Makhul, dari Makhul, ya, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ya, yarfa'uhu qol man qara'a ruba al-Qur'an faqad utiya ruba'an nubuwah. Ini hadis munkar dhaif jiddan, ya. Wa man qara'a sulasal Qur'an faqad utiya sulasal Qur'an, sulas nubuwah. Wa man qara'a sulasi al-Qur'an faqad utiya sulasi nubuwah. Wa man qara'a al-Qur'an faqad utiya nubuwah ghairu annahu la yuha ilaihi. Makna yang seperti yang tadi. Ya, intinya siapa yang dia membaca daripada seperempat, kemudian sepertiga, dan seterusnya, ya, seakan-akan dia diberikan kenabian, nubuah, ya, nubuah. Ya, ini maksudnya bukan berarti dia menjadi nabi atau seorang yang membawa risaliyah,
ya, atau membawa syariat apalagi, wallahu musta'an. Ya, maksudnya adalah dia meneladani daripada karakteristik kenabian seperti itu. Di antaranya dalam menghafalkan Al-Qur'an. Ya, hadis ini munkar, tapi sama ada dengan yang lainnya. Ya, ini bisa diambil pelajaran bahwasanya orang yang mengamalkan Al-Qur'an memiliki keutamaan, ya. Kalau tadi sudah disebutkan keutamaan para penghafal Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an, ya, dan yang semisal. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ini saja dulu, semoga dapat dipahami. Insyaallah kita akan masuk kepada bab, ya, fadlu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, keutamaan dari orang yang belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya, belajar dan mengamalkan Al-Qur'an insyaallah taala. Naqif ila huna naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.